أثيت على الحسن العبقى فالورد تضوى وتنقى حسن يا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد, alhamdulillah kita ditakdir oleh Allah berjumpa kembali di channel ini dalam keadaan sehat walafiat setelah agak lama kemarin sempat tidak bikin konten beberapa hari, tapi alhamdulillah atas izin Allah, atas pertolongan Allah kita berjumpa kembali. Insyaallah ke depan kami akan terus memberikan informasi terkait hal yang berhubungan dengan metode membaca Al-Quran, dengan ngaji tajwid dan lain-lainnya yang semuanya ada di channel kami. Semoga apa yang kami sharingkan, apa yang kami berikan bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Di pertemuan kali ini kita akan melanjutkan di metode membaca Al-Quran yang dalam hal ini menggunakan at-tanzil. Setelah sebelumnya sudah ada pengantar awal ketika sudah sampai di juz 4. Berikutnya pada halaman 2 di juz 4 ini pengenalan gunnah musyaddadah, bunyi gunnah musyaddadah, cara mengucapkan gunnah musyaddadah. Jadi kalau ada nun di tasydid maka dibaca innah, 2 harokat 1 alif. Di at-tanzil di juz 4 ini, di halaman 2 ini ada titik 3, ada nun sukun titik 3. Sebetulnya gunnah musyaddadah itu tidak ada ukuran baca yang 3 harokat, tidak ada. Jadi yang ada itu 2 harokat. 2 harokat. Kami sempat konfirmasi langsung kepada tim penyusun metode praktis at-tanzil ini. Dawuh beliau, kenapa diletakkan 3 titik ini, 3 harokat? Karena nanti kalau anak kecil kan nafasnya tidak begitu panjang. Jadi kalau diberi 3, nanti harapannya ketika dipraktekkan langsung oleh anak didik itu paling tidak kedua. Jadi biar ada gunnah begitu. Tapi secara ketentuan gunnah musyaddadah ini tetap ukuran lama bacanya 1 alif 2 harokat. Tidak ada 3 harokat. Tidak ada. Jadi apabila ada nun tasydid ini dibaca gunnah musyaddadah seukuran 1 alif 2 harokat.
Inna, innama. Tidak usah terlalu ditekankan berlebihan, misalnya ini harus bunyinya di khayshum pangkal hidung, nggak usah. Yang penting tahu dulu ini dibaca seukuran 1 alif 2 harokat. Inna, soal tempat keluarnya di mana nggak usah. Jadi innama. Kalau sudah dirasa cukup, maka lanjut di bawah garis putus-putus. Tugasnya anak didik disuruh baca. Inna alaina lal huda. Innahum yarawnahu. Inna kunna qawina. Jadi harus tercapai ini. Bukan hanya sekedar anak didik itu membaca gunnah sama seperti huruf yang lain yang bukan gunnah yang bertasydid. Jadi tidak tercapai juga. Misalnya dibaca innahum, ini kurang juga. Jadi 1 alif. Inna nahnu nuhyi wa ja'alna jahannama. Jadi gunnah itu 1 alif harus. Ini mohon juga diperhatikan. Jadi ditekankan kalau ada nun yang bertasydid. Kalau ini namanya nun bertasydid, ini tasydid. Kan sudah dipelajari di sebelumnya. Pengenalan tasydid juga sudah. Mestinya tidak terlalu repot ketika sampai pada bagian ini. Asalkan sebelum-sebelumnya itu pokok pembahasan yang harus dicapai betul-betul harus terpenuhi dengan baik. Setelah dirasa cukup, di bawah garis paling bawah itu pengenalan nun tasydid, mim tasydid, nun tasydid, mim tasydid, nun tasydid, dan mim tasydid, begitu. Pengenalan sambil lalu ditanyakan, dicoba ini apa namanya, nun tasydid, ini mim tasydid, begitu. Setelah dirasa cukup dan mampu, pindah pada halaman berikutnya, halaman 3. Ini sama. Jadi huruf gunnah itu ada 2, nun tasydid, mim tasydid. Huruf gunnah ada 2, nun tasydid, mim tasydid. Kalau ada nun tasydid atau mim tasydid, dibaca dengung seukuran 1 alif. Jadi sama mim tasydid ini dibaca summa. Sebelumnya kan sudah dipelajari cara membaca huruf bertasydid, sudah di juz sebelumnya sudah. Tinggal sekarang gunnah ini disampaikan. Jadi kalau mim yang bertasydid maka dengung seukuran 1 alif. Summa, amma, begitu. Kalau dirasa cukup maka di bawah garis putus-putus tugasnya anak didik disuruh baca. Diacak boleh, misalnya langsung tsumma latus'alunna yawma idzin faja'alahu gusa'an ahwa. Ini tidak ada gunnahnya, cuma ini di halaman sebelumnya yang harus dibaca panjang. Matnya ini, mat wajib muttasil, meskipun belum dipelajari tentang materinya. Yang penting praktek dulu. Pengenalan bunyi itu lebih didahulukan. Pengenalan praktek di At-Tanzil ini lebih didahulukan daripada materi. Inna a'tainakal kautsarah.
Belum ada wakaf di sini, tidak boleh diwakaf. Jadi bacaan yang sebelumnya, capaian yang harus dicapai itu harus juga terpenuhi. Jangan sampai salah. Kalau salah berarti perlu dievaluasi. Bukan diturunkan halamannya, dievaluasi. Terus dicoba lagi. Amma yatasaaluna. Jadi kalau yang harus dibaca panjang ini ternyata hanya dibaca seukuran 1 alif, padahal harus lebih karena ini mad wajib. Ini berarti ada kurang faham dari anak didik itu. Jadi harus dievaluasi kembali. Setelah dirasa cukup, maka pindah pada halaman berikutnya, halaman 4. Ini kolom praktek, disuruh baca langsung dari anak didik. Pendidik hanya mengawasi. Wa anna lamma sami'nal huda amanna bihi. Misalnya bisa 1 nafas. Enggak bisa 1 nafas enggak apa-apa. Yang penting pokok pembahasannya betul-betul dicapai. Contoh, wa kunna nakhudu ma'al khaidina. Tidak ada masalah. Alimat nafsum ma ahdarat. Jadi nafsum ma ini karena tidak ada tasydid, nggak apa-apa meskipun dibaca nafsun ma dulu, nggak apa-apa. Karena fokus di sini gunnah musyaddadah. Gunnah musyaddadah. Ini kan nanti bukan gunnah. Jadi misalnya dari anak didik dibaca alimat nafsun ma ahdarat, tidak ada masalah. Jadi fokus ke gunnah dulu dan tidak diwakaf. Setelah dirasa cukup, maka di bawah garis paling bawah itu pengenalan cara membaca fawatihus suwar. Ha, mim, karena tidak ada harkat, tidak ada tanda sama sekali, cukup dibaca seperti itu. Ain, sin, qaf. Apa nak? Ain, sin, qaf. Ini kaf, ha, ya, ain, shad, alif, lam, mim, shad. Setelah dirasa cukup, sudah ditanyakan juga, maka bisa pindah pada halaman berikutnya. Kalau belum, maka tidak boleh pindah. Harus diulang lagi, dievaluasi lagi, begitu. Ini mungkin yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat dan barokah bagi kita semua. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين.